Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dara Syafira Siregar dengan NPM 18051040 144. Saya mahasiswi Universitas Syahkuala jurusan Peternakan Fakultas Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk olahan susu yang beredaran di pasaran beserta teknologinya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang produk olahan susu, yaitu produk Yakult. Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Karena Lactobacillus casei sirota dapat ditemui dalam sistem pencernaan, Yakult dipromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Ada lebih dari 6,5 miliar Lactobacillus casei dalam minuman Yakult dalam setiap botolnya. Dan dengan demikian, Yakult bisa membantu meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan, sehingga menyulitkan bakteri jahat untuk berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Lactobacillus casei juga digunakan untuk mencegah dan mengobati gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, sindrom iritasi usus atau IBS, peradangan usus, dan gangguan pencernaan yang disebabkan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Sekian dari pemaparan saya tentang Yakult. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri, NPM 190510400139. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk olahan susu yang ada di pasaran dan teknologi pengolahan yang akan menghasilkan produk tersebut. Di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan produk yang kedua, yaitu es krim. Es krim adalah sebuah makanan beku yang dibuat dari produk olahan susu seperti krim atau jenis lainnya yang digabungkan dengan perasa alami maupun perasa buatan. Es krim dibuat menggunakan bahan-bahan seperti susu sapi, gula putih atau gula pasir, lemak nabati maupun lemak hewani. Alat yang digunakan untuk proses pembuatan es krim yang pertama itu kompor, wajan, dan sendok pengaduk. Proses pembuatan es krim dimulai dari mencampurkan semua bahan atau menghubungkan semua bahan. Proses pasteurisasi ini ditujukan untuk memecah ukuran globula-globula lemak yang akan menghasilkan tingkat dispersi lemak yang tinggi. Setelah dihomogenkan, lalu proses pencampuran bahan-bahan krim dalam wadah untuk dipasteurisasi. Semua bahan harus tercampur merata sebelum proses suhu pasteurisasi tercapai. Setelah terbentuk campuran es krim dipasteurisasi. Pasteurisasi merupakan titik kontrol biologik pada sistem yang bertujuan untuk menghancurkan bakteri-bakteri patogen pada campuran es krim tersebut. Pasteurisasi merupakan proses untuk mengurangi jumlah mikroba pembusuk dan patogen yang tidak tahan dengan menggunakan suhu 79 derajat Celcius selama 25 detik. Proses pasteurisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu metode pertaian dan kontinu. Pertaian ini bisa juga disebut dengan LTLT atau long temperature long time. LTLT ini menggunakan suhu minimal 69 derajat Celcius selama 30 detik. Dan metode yang kedua yaitu kontinu atau bisa disebut juga dengan HTST atau High Temperature Short Time. Pada industri es krim banyak digunakan metode ini karena digunakan temperatur dan suhu yang digunakan yaitu 80 derajat Celcius dan 30 detik. Setelah dipasteurisasi, campuran es krim dilakukan proses pendinginan pada suhu 5 derajat Celcius selama 4-24 jam. Kemudian adonan dibekukan agar mengeras. Dan apabila menginginkan es krim yang awet dan tidak cepat meleleh, sebaiknya kita menyimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius.
Baiklah, sampai di sini yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak dimengerti. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Yunita dengan NIM 180510401068. Pada kelompok kami yaitu susu UHT dari Ultramilk. Nah, bahan-bahan yang digunakan pada susu UHT Ultramilk yaitu susu sapi segar, susu skim bubuk, bubuk coklat, sukrosa, penstabil nabati, dan perisa sintetik coklat. Nah, cara pembuatannya itu dimulai dari peternakan. Nah, pada peternakan dilakukan pemerahan susu, lalu susu dibawa oleh mobil tangki dengan kapasitas 10-15.000 liter. Nah, di dalam mobil tangki tersebut susu dalam keadaan dingin dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya susu akan dicek suhu, bau, dan kandungan bakteri. Selanjutnya susu dialirkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa dan dialirkan ke tong pencampuran. Di dalam tong pencampuran ditambahkan bubuk coklat, gula cair, dan bahan lainnya. Selanjutnya dialirkan ke tangki homogenisasi untuk menghaluskan lemak susu dengan tujuan agar lemak susu dapat menyatu dengan air susu. Selanjutnya dilakukan sterilisasi susu dengan metode UHT yaitu ultra high temperature dengan suhu yang sangat tinggi yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Nah, selanjutnya dilakukan pengemasan dan pemasangan sedotan dengan menggunakan mesin. Selanjutnya susu yang sudah dikotakin dikemas ke dalam kardus. Setelah dikemas, susu dicek kembali setiap 20 menit sekali dengan mengambil 10 kotak sebagai sampel dan disimpan selama 10 hari lalu diperiksa di laboratorium. Susu UHT dari Ultramilk ini dapat disimpan selama 10 bulan selama kemasan belum dibuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.